Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Takbir bergema, menandai kemenangan umat muslim setelah selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sejuta sukacita di hari yang fitri ini dirasakan seluruh umat muslim di dunia. Rasa dan makna, begitulah senantiasa Lebaran disambut sukacita setelah sebulan berpuasa. Ada tradisi dalam kepastian bahagia yang datang usai bersujud, bersuci diri dalam syahdunya sholat id. Setiap penghayat puasa menikmati silaturahmi dan kebersamaan, saling memberi salam dan menghatur maaf. Hari ini dalam sukacita dan anugerah berlimpah di atas meja makan, umat muslim di seantero dunia tersaji hidangan khas hari kemenangan. Dari tanah air, cita rasa karya Nusantara semerbak hampir di setiap rumah-rumah umat muslim. Di antara ragam hidangan yang tersaji, ketupat dan opor ayam selalu ada di sana. Di balik sedap dan gurihnya, ketupat dan opor ayam saat disantap dengan sukacita, terselip makna luhur dan spiritual dalam setiap empuknya nasi dalam anyaman janur, hingga lezatnya kuah serta enaknya ayam yang sudah dipadukan dengan santan kelapa. Tradisi Jawa ya. Kupat atau ketupat ini ya disingkat kupat, ini merupakan memiliki makna atau akronim dari ngaku lepat ya, atau mengakui kesalahan ya. Dan biasanya momen Lebaran ini menjadi sangat kontekstual dengan mengakui kesalahan ya. Jadi improvisasi orang Jawa pada masa lalu yang memadukan opor dengan ketupat ya, ini memang unik ya, kalau bisa dikatakan demikian, karena nggak enak kan kalau makan ketupat dengan tanpa ada kuah ya, karena ya lengket, terus kemudian tidak ada sensasi. Adu tahabu, saling memberi, kita saling mencintai. Nah, biasanya yang diberikan kepada orang lain itu bukan harga mahalnya, tetapi keberhargaan berjuang orang untuk membuatnya. Nah, kalau kita masak nasi kan tinggal ditaruh udah matang, tapi ketika tupat dia ada rangkaian yang memang itu jahit oleh tangan. Ada tradisi makanan di satu tempat yang itu diakulturasi bagian dari ini penghormatan di dalam kita makan, sehingga tupat menjadi makanan khas Nusantara. Ketupat dan opor ayam saat Lebaran disantap dengan rasa berbeda dari hari-hari biasa. Pada setiap gigitannya membawa nikmat, usai sebulan penuh berpuasa menahan hawa nafsu duniawi, terkhusus menahan godaan makan dan minum. Dan selalu ada kerinduan untuk melihat ketupat dan opor ayam tersaji saat Idul Fitri. Bersama rindu makan ketupat di hari nan Fitri, sebuah pemandangan tak biasa dijumpai nyaris di setiap pasar hingga di berbagai sisi serta tempat jualan. Ada tumpukan anyaman ketupat yang dijajakan para pedagang. Terlihat sederhana anyaman janur itu, tapi tentunya tak semua orang bisa membuatnya. Dan tim Insert pun berusaha mencari tahu seperti apa selembar janur bisa dijadikan anyaman ketupat. Tak hanya melihat cara Pak Safrudin mengenyam ketupat, Egy yang dibalut rasa penasaran mencari tahu bagaimana beras bisa dimasukkan ke dalam anyaman hingga dimasak. Gimana sih Pak cara bikin hingga menjadi satu buah ketupat yang punya kotak seperti ini Pak? Ya, yang begini aja nih bikinnya, kayak begini caranya. Yang cepat mah kayak begini, jadi enak kita, nggak terlalu repot. Nah, terus masuknya itu gimana Pak? Nah ini mungkin bikin dari benar-benar kosong ya Pak? Ya. Jadi dua janur ini dilipat 3 kali. 3 kali. 2, 3. Oh iya. Jadi modelnya dirajut ya Pak? Iya. Agak susah ya Pak? Pak biasa bikin ketupat itu hingga hasilnya empuk gitu, maksudnya nasinya empuk tuh, takarannya sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin dari berasnya gimana, cara masukin berasnya gimana? Kalau itu yang berasnya yang bagus. Harus yang bagus Pak? Iya. Takarannya kan juga ada ukurannya. Kira-kira tuh yang segini. Oh jadi dikasih lihat. Nah, jadi nah ini segini, ini berasnya dari sini sampai sini? Iya. Oh. Jadi nggak terlalu penuh. Kalau berasnya yang bagus, paling juga segini enak, udah lembut itu. Oh gitu. Nah itu buat ngisinya gimana tuh Pak? Kalau buat ngisi beras? Oh iya, jadi memang udah ada. Oh, memang isinya dari situ.
Terlihat gampang dan sederhana, tapi butuh latihan untuk bisa membuat anyaman ketupat dari janur itu. Di balik itu, tahun ini para pedagang yang ramai-ramai menjual ketupat mengaku permintaan begitu menurun jika dibandingkan saat Lebaran tahun lalu. Mungkinkah tradisi makan ketupat mulai ditinggalkan, diganti dengan ragam sajian dan olahan modern lain? Ataukah orang-orang lebih suka menggunakan plastik untuk membungkus nasi ketimbang pakai janur seperti biasanya? Entahlah, yang pasti Pak Safrudin mengaku Lebaran tahun ini ketupat sangat sepi peminat. Bukan untung, malah ia buntung berjualan ketupat. Rame waktu tahun kemarin tuh bisa nyampe, kita sampai satu orang tuh bisa 10.000. 10.000. Nah, Jadi hitungan 10.000 tuh satu ini Pak? Paham ya Pak? Satu ini? Iya. Satu ini 10.000? Kalau biasanya kalau lagi rame itu hingga berapa ini Pak? Ini kalau lagi rame ini bisa sampai 30 sampai 25. 30 sampai 25? Ya, 10 per 10. Oh per 10? Sekarang mah 15 juga 15 aja ya? Iya, 15 sampai kamu udah sampai sore begini paling 5.000 per 10. Jadi memang nggak kayak biasanya Iya. yang benar-benar melambung tinggi ya Pak? Iya. Bulan ini mah ada penurunan, malah masih banyak yang ini. Masih banyak juga sekarang juga. Udah nggak kejual, peminatnya udah nggak ada. Bapak 10 tahun di sini memang menggeluti dunia janur ini untuk membuat ketupat. Seperti apa? Tapi bukan ketupat aja, model dekorasi, umbul-umbul segala. Kalau ketupat mah cuma lebaran doang. Lebaran doang. Hari biasa. Tapi ada nggak sih Pak pesanan kira-kira jika memang tidak ada hari lebaran tuh ada juga pesanan? Ada kalau hari biasa, pesanan ada. Selain ketupat yang sepi peminat di sebuah pasar yang didatangi tim Insert, para penjual ayam kampung mengaku Lebaran tahun ini permintaan ayam kampung yang notabene sebagai bahan dasar opor ayam merosot drastis. Mungkinkah kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan banyak orang berhemat berimbas pada menurunnya daya beli terhadap ayam kampung yang lumayan mahal? Setidaknya tim Insert masih melihat banyak ayam-ayam kampung yang belum laku di sebuah pasar seperti berikut ini. Kira-kira ada kenaikan nggak sih Bang? Maksudnya kenaikan pembeli di kala menjelang lebaran ini? Merosot sekali Pak, sangat merosot sekali Oh, sekarang merosot ya? Iya dibandingkan tahun lalu. Dibanding tahun lalu? Iya. Tapi memang jika lebaran gitu tahun lalu memang ada perubahan ya? Ada kenaikan di kala menjelang Idul Fitri ini? Ada, tapi pembeliannya sangat merosot. Oh, sangat merosot. Iya. Untuk ayam sendiri Bapak menjual ayam apa aja nih Pak? Ini ada ayam, biasanya yang favorit tuh ayam apa sih Pak? Ayam kampung. Ayam kampung ya, biasanya kalau lebaran tuh ayam kampung karena dagingnya itu lebih beda ya Pak? Iya betul. Biasanya berapa tuh Pak satu ayam ini? Ayam kampung mulai dari 15, 100 sampai 200. Bagaimanapun, ketupat dan opor ayam sudah jadi tradisi lebaran. Tanpa ketupat dan opor ayam, Idul Fitri belum terasa lengkap di tanah air. Sebab inilah sajian yang selalu dirindukan, termasuk para selebriti yang tak pernah absen menghidangkannya untuk menjamu keluarga serta kerabat di Hari Raya Idul Fitri ini. Opor ayam, ketupat, itu wajib. Rendang juga sih. Rendang, apalagi Bang? Iya, opor pasti itu. Itu pasti. Yang pasti ya opor ayam Iya benar. itu Di mana-mana kayaknya gitu deh, ketupat, opor, rendang, sambelnya. Nah, itu kita juga ya seperti itu. Berarti yang lebih menonjol itu harus ada opor ya, wajib itu opor. Iya, wajib ketupat sayur. Ketupat, iya ketupat, terus sayurnya. Merah, terus kemudian ada labu siamnya gitu ya, terus ada dagingnya, potongan dagingnya itu yang akan menemani juga. Jadi di samping opor gitu. Jadi kita gaya beda gitu, nggak pakai daging, nggak pakai opor gitu gayanya. Lebih banyak sayur. Jadi kalau yang paling saya rindukan adalah kebersamaan ya. Makanan favorit itu apa namanya itu? Tahu deeng nggak sih? Yang kayak apa namanya itu sih? Daging. Dendeng? Hah, emang dendeng namanya? Iya, bahasa Sundanya deeng. Jadi kayak daging dijemur, udah pakai bumbu, terus dimasak. Itu tuh wangi banget. Dan itu tuh yang bisa bikin kayak gitu mamaku doang yang enak. Nggak bisa yang lain. Kalau beli rasanya aneh.
Meninggalkan tradisi lebaran di tanah air yang khas dengan ketupat dan opor ayam, inilah ragam hidangan favorit kaum muslim di berbagai belahan negara saat lebaran. Sebutlah kaum muslim di Mesir, mereka menyambut lebaran dengan menyajikan khak. Makanan khas lebaran Mesir ini adalah kue kering berisi madu dan kacang yang dipanggang, kemudian ditabur gula sebagai toppingnya. Dijadikan sajian saat lebaran, khak menyimpan rasa, kenangan, keluarga serta jati diri orang Mesir. Sebab hidangan ini dibuat bersama keluarga sebelum menyambut hari kemenangan. Dan inilah chicken bastilla, sajian lebaran ala Maroko. Makanan yang menjadi ciri khas lebaran di salah satu negara di belahan benua Afrika ini terbuat dari kacang almond, telur, serta ayam yang dicampur dengan rempah-rempah khas Maroko. Sajian yang dipanggang ini terasa nikmat menggoyang lidah karena terdiri dari lapisan ayam serta kacang almond yang telah dihancurkan. Tak hanya kedua bahan wajib yang memberi rasa nikmat, olahan yang dibungkus dengan filo alias bahan untuk membuat pastry dan pie ini memiliki cita rasa manis karena ditaburi tepung gula dan kayu manis usai dipanggang. Marilah kita menyisir Turki, negara yang jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Islam. Adalah baklava, makanan warisan Kekaisaran Ottoman. Sajian yang biasanya dinikmati kaum muslim Turki saat lebaran ini terdiri dari lapisan filo yang di dalamnya terdapat adonan manis seperti kacang pistasio. Hidangan ini makin nikmat ketika disantap bersama sirup atau madu. Dan baklava adalah makanan wajib yang dihidangkan di sana. Dari benua biru Eropa, khususnya Rusia, lebaran dirayakan sembari menikmati hidangan yang diberi nama namanti. Makanan ini sepintas mirip pangsit Cina yang biasanya diisi dengan cincangan daging sapi atau domba yang diberi bumbu kemudian dimasak dengan cara dikukus. Sejatinya setiap daerah di Rusia memiliki cita rasa manti yang berbeda karena berasal dari resep yang berbeda pula. Lalu lihatlah lebaran di negeri tirai bambu Cina. Di sana kaum muslim merayakan lebaran dengan menyantap yuxiang yang terbuat dari tepung terigu yang digoreng kemudian disantap dengan nasi dan sup. Di sisi lain, usai menikmati yuxiang, para kaum muda akan bersilaturahmi ke keluarga yang lebih tua. Dan Idul Fitri berlimpah hidangan lezat tersaji di Arab Saudi. Dari tanah sang Rasul, cita rasa tradisional shakshuka dengan bahan dasar telur orak-arik yang dimasak bersama pasta tomat serta bumbu lainnya seperti bawang cincang, tomat potong dadu, telur, paprika, kemangi cincang serta cabai. Tak hanya itu, akan ada nasi kapsa atau nasi lemak yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah akan disajikan bersama daging sapi, unta atau domba serta berbagai sayur-sayuran sebagai acarnya. Kemudian ada debiaza atau sejenis selai kacang-kacangan yang terdiri dari kacang mede, kacang kenari, kurma kering, aprikot kering, serta kismis akan dihidangkan saat lebaran. Debiaza dengan rasa manis, asam dan gurih terasa begitu menggiurkan disantap di tanah sang Nabi. Aduh, enak-enak banget kayaknya ya. Dan senang banget ya pemirsa kalau kita bisa sekarang menyaksikan makanan-makanan nikmat di siang hari. Nah, gak makin ngiler karena biasanya kan, aduh masih 6 jam lagi sampai berbuka. Betul. Tadi adalah beberapa menu-menu makanan khas dari berbagai negara. Tadi kan kita udah lihat juga ya. Yes. Ada macam-macam tuh, ada yang mulai dari makanannya gurih, makanannya manis, makanannya berat gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan udah pasti kita akan identik dengan opor dan rendang, kayak gitu, ketupat, balado, sambal goreng kentang, sambal goreng ati, ya pokoknya memang setiap negara memiliki kelebihannya. Tapi menurut kami ya, di Indonesia itu paling juara untuk hidangan lebarannya. Itu dia. Belum lagi kalau misalnya kue-kue keringnya. Kalau tadi ada makanan-makanan kecil kayak apa, baklava atau ya kalau di Indonesia mungkin menurut saya nih kasta paling tinggi itu nastar kayaknya. Soalnya setiap bertamu, coba kamu perhatikan, itu toples, nastar pasti lebih cepat habis. Ya, yang kedua kastengel. Kalau aku sagu sebenarnya.